pada video ini aku akan membahas tentang kalau seseorang punya harapan tinggi, pokok dia itu punya impian yang tinggi, harapan yang tinggi. Kadang-kadang kalau seseorang memiliki mimpi besar, itu malah diremehkan. Kayak, oh itu nggak mungkin nyampe mimpimu, karena mimpimu itu ketinggian, karena mimpimu itu kayak besar banget. Misal, cita-citaku ingin jadi presiden. Sejak SD bilang kayak gitu, cita-cita menjadi presiden. Kan siapa tahu kalau punya mimpi besar itu bisa terkabul. Asal kuncinya yaitu terus berusaha. Karena ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita berusaha dan bertawakal. Sebenarnya kalau di Islam itu ikhtiar dan tawakal. Dan pasti semua orang itu merasakan hal itu. Kamu punya mimpi yang tinggi, kamu ingin jadi orang kaya, kamu ingin terkenal dan lain-lain. Ya bisa sih, bisa. Karena semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun aku sendiri itu ya orangnya masih dalam proses perjuangan. Tapi kita itu cerita, kita itu sharing bahwa manusia itu punya keinginan, punya mimpi, punya impian. Dan seharusnya kalau ada seseorang memiliki mimpi yang besar, kita patut mengapresiasi atau memujinya supaya dia itu nggak kendor, bukannya menjatuh-jatuhkan, bukannya meremehkan. Karena istilah kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi sebenarnya kalau kita gagal, kita perlu merenung. Mungkin gagal, ini pertanda kalau aku ini sukses ke depannya. Jadi kita harus punya rasa optimis ya, optimis pada diri kita yang membuat kita itu untuk bersemangat untuk menggapai apa yang kita impikan. Terkadang ya, aku sendiri itu mikir bahwa apakah kesuksesan itu ditentukan oleh banyaknya teman? Ya ada beberapa memang kayak kesuksesan ditentukan oleh banyaknya teman. Misal kalau kamu ingin menjadi presiden BEM di kampus kamu butuh teman banyak untuk voting diri kamu. Kamu butuh banyak orang untuk mendapatkan banyak suara. Jadi walaupun kamu introvert ataupun ekstrovert, mau nggak mau kamu harus melakukan itu. Jadi istilahnya kamu itu menghadapi sebuah tantangan. Oh aku orang introvert tapi banyak orang, jadi tantanganku itu harus melawan rasa maluku. Orang yang ingin mengejar impian itu banyak tantangannya, banyak cobaannya. Jadi aku itu suka baca-baca kisah orang-orang sukses ya, terutama orang-orang yang sudah sukses ya. Itu pasti kan ada yang namanya biografinya mereka itu aku baca dan aku renungi. Ternyata ada ya orang yang jadi artis terkenal itu dulunya introvert, dulunya itu malah diejek-ejek waktu SMA, dulunya itu malah diremehkan sama orang lain. Jadi kita harus menghadapi sebuah tantangan gitu loh, tapi tak luput juga dengan Tuhan kita. Nah ini dia, selain kita mengandalkan diri kita, kita harus mengandalkan Tuhan kita. Minta pertolongan pada Tuhan supaya kamu itu kuat untuk menghadapi banyak tantangan dan banyak cobaan. Jadi kalau kamu sudah pesimis, aku itu bisa sukses gak ya? Aku bisa gak ya jadi ini? Aku bisa gak ya jadi itu? Bisa. Jawabannya pasti bisa. Karena pepatah mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selain kita berusaha dan bertawakal, berpasrah diri kepada Tuhan. Siapa yang bilang itu? Mahasiswa UGM yang dulunya menjadi anak buruh tani, sekarang menjadi dokter spesialis. Itu merupakan sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa, mohon maaf ya, orang miskin itu ternyata bisa menjadi orang yang berguna di mata orang. Ya contohnya kayak tadi, anak buruh tani itu bisa menjadi dokter. Terus yang memiliki kekurangan di fisik, kayak misalnya, mohon maaf, kayak cacat, tapi dia punya kelebihan, dia mau ingin mengasah kelebihannya supaya mimpi dia itu terkabul. Ya bisa. Orang yang memiliki kekurangan aja itu bisa, apalagi kita. Sebelumnya aku mohon maaf ya, bukan berarti aku menjelek-jelekkan, enggak, tapi kita itu sama-sama bercerita, sama-sama belajar. Bahkan aku sendiri itu masih tahap belajar, mimpiku aja masih ada yang belum terkabul. Kalau ingin menggapai impian, maka nikmatilah perjuangan. Karena menikmati perjuangan itu lebih indah dibandingkan
halusinasi keinginan kamu. Kayak gini, kamu itu ke kamar, terus kamu itu kayak halu gitu loh. Seandainya kalau aku punya rumah besar, terus istri cantik, terus mobil 2 dan kawan-kawan, kamu halu kayak gitu. Lebih baik kamu itu kontrol diri kamu, dikontrol ya. Kalau kamu kayak gitu, kamu harus sadar diri. Kamu harus tanamkan mindset bahwa menikmati perjuangan itu jauh lebih indah. Ketika kamu sudah menikmati perjuangan, maka impian itu akan datang sendiri dan kamu itu nggak kerasa gitu loh. Kayak ceritaku, aku itu kuliah. Aku kuliah di jurusan kesehatan dan aku itu kayak berharap banget mendapatkan gelar. Seperti dosenku banyak gelar. Aku waktu kuliah itu menikmati perjuangan, menikmati masa kuliah gitu loh. Jadi kuliah itu nggak tak anggap beban, tapi aku nikmatin walaupun ada lika-likunya. Jadi aku nikmatin, kalau ada tugas ya kerjakan, kalau memang capek ya capek. Tapi gak terasa tiba-tiba alhamdulillah 3 tahun aku mendapatkan gelar. Dan aku bermimpi ingin kayak dosenku memiliki 3 gelar. Nah contohnya kayak gitu. Jadi kayak ini, aku ini menikmati perjuangan. Ya alhamdulillah dapat 1 gelar aja. Dan insya Allah akan lanjut kalau memang masih semangat. Tapi harus semangat, harus optimis. Nah pokoknya kayak gitu. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng, dan share video ini pada teman-teman kalian, keluarga kalian, orang terdekat kalian. Kalau memang kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan komen video ini. Atau kalian bisa komen, "Kak, kalau aku sih kayak gini." Boleh banget kalian menceritakan pengalaman kalian, karena dengan menceritakan pengalaman kalian, kita bisa tahu, kita bisa belajar bahwa menggapai impian itu nggak sempit. Banyak jalan menuju Roma. Ya tetap optimis, tetap berusaha, karena tugasnya manusia itu berusaha, bertawakal. Kalau ada kata-kataku yang menyinggung kalian, ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena kita sama-sama manusia, tak luput dari kesalahan. Sekian dari video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.